Assalamualaikum adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Intan di Zia Family Channel. Oke adik-adik, hari ini Kak Intan mau menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam. Yuk kita simak videonya bareng-bareng ya. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad yang berada di daerah pegunungan Al-Hakaf, yaitu di Yaman. Kaum Ad berperawakan besar dan memiliki banyak keahlian. Mereka juga mahir memahat. Namun sayangnya, mereka menyembah patung yang mereka buat. Mereka berkata kepada berhala-berhala itu, "Wahai Tuhan, berilah kami rezeki." Kemudian, Nabi Hud yang melihat kejadian tersebut berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Kemudian, kaum Ad menjawab perkataan Nabi Hud. "Hai Hud, kau jangan menceramahi kami. Kami tidak percaya dengan Tuhanmu. Kau hanyalah seorang pembohong." Semakin hari, perilaku kaum Ad semakin menjadi-jadi. Mereka kerap bersikap kasar kepada para budak dan orang miskin. Salah satunya ada yang berkata kepada orang miskin, "Cepat selesaikan bangunan ini, dasar pemalas." Kemudian orang miskin pun menjawab, "Baik, Tuan." Kemudian dua orang miskin pun saling berkomunikasi. Salah satunya berkata, "Aku sudah tidak kuat lagi hidup seperti ini. Aku dengar ada seorang utusan yang bernama Hud. Dia menyeru dan mengajarkan kepada orang-orang agar beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Nuh." Kemudian temannya menjawab, "Ya, Hud juga mengajarkan tentang kasih sayang terhadap sesama." Kemudian satunya yang tadi menjawab lagi, "Bagaimana kalau kita menemui Hud dan mengikuti ajarannya?" Kemudian temannya menjawab, "Baiklah, besok kita akan menemuinya. Sekarang mari kita beristirahat dulu." Keesokan harinya, orang-orang miskin itu mendatangi Nabi Hud dan berkata, "Wahai Hud, kami mendengar bahwa engkau adalah utusan Tuhan sebagaimana Tuhannya Nabi Nuh. Kini kami beriman kepada Tuhanmu dan kami percaya apa yang kau katakan dan ajarkan." Sejak saat itulah Nabi Hud mengajarkan tentang keesaan Allah atau tauhid kepada kaumnya yang beriman. Kemudian kaumnya yang beriman saling berkomunikasi dan berkata, "Kata-kata Hud menenangkan ya." Temannya menjawab, "Benar, setiap kata yang dia ucapkan merupakan kebaikan." Nabi Hud tanpa rasa lelah selalu mendakwahi kaum Ad dan berkata, "Wahai kaum Ad, berbuat baiklah kepada sesama. Janganlah kalian bersikap sombong dan zalim." Kemudian kaum Ad pun menjawab perkataan Nabi Hud, "Hai Hud, percuma kamu menceramahi kami. Kami lebih tahu dari kamu. Bukankah kita di dunia ini untuk mencari kesenangan dan kepuasan?" Lalu Nabi Hud menjawab perkataan kaum Ad, "Tetapi kesenangan dan kepuasan yang kalian lakukan salah karena merugikan orang lain." Kemudian salah satu dari kaum Ad berkata kepada Nabi Hud dengan nada marah, "Hud, jangan menggurui kami lagi. Kami berhak melakukan apa saja karena kami kuat dan kaya. Pergi kau." Lalu Nabi Hud menjawab perkataan orang itu, "Wahai kaum Ad, jika kalian masih saja melakukan perbuatan buruk, aku khawatir Allah akan marah kepada kalian." Kemudian kaum Ad menjawab perkataan Nabi Hud dengan nada mengejek, "Hahaha, benarkah itu? Suruh saja Allah Tuhanmu itu marah." Kaum Ad dengan rasa sombong berkata kepada Nabi Hud, "Kami tidak takut. Semua ocehanmu tentang Tuhanmu itu omong kosong." Kemudian adik-adik, kaum Ad dilanda kekeringan karena musim kemarau yang sangat panjang. Tetapi kaum Ad tidak juga beriman. Mereka malah semakin sering memuja-muja berhala-berhala itu agar hujan bisa turun. Lalu mereka berkata kepada berhala itu,
Wahai Tuhan, berilah kami hujan. Sudah 3 tahun hujan tak juga turun. Tanaman kami banyak yang mati. Air semakin sulit didapat. Bantu kami, kabulkanlah permohonan kami. Kemudian Nabi Hud yang melihat perbuatan mereka berkata, Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Kemudian kaum Ad dengan rasa sombong menjawab perkataan Nabi Hud. Hai Hud, engkau tidak membawa bukti apapun. Lalu kaum Ad dengan rasa marah berkata kepada Nabi Hud, Kami tidak percaya kepadamu. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapanmu. Kemudian Nabi Hud dengan rasa sedih berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah azab kepada kaum Ad, karena mereka begitu sombong dan ingkar. Aku selalu menyeru kepada mereka untuk tunduk dan taat kepadamu, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, seakan-akan mereka sudah tuli. Kemudian Nabi Hud mengumpulkan kaumnya yang beriman dan berkata, Wahai saudaraku, Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan daerah ini karena Allah akan memberikan pelajaran kepada kaum Ad. Lalu orang-orang yang beriman menjawab, Baiklah wahai utusan Allah. Selanjutnya Nabi Hud meninggalkan Al-Ahqaf, tempat tinggal kaum Ad. Kaum Ad dengan rasa bahagia mengejek Nabi Hud dan pengikutnya. Hahaha, akhirnya kau dan pengikutmu pergi juga Hud. Sekarang tidak akan ada lagi orang yang akan menceramahi kami dengan omong kosong. Nabi Hud menjawab celaan mereka, Maha suci Allah dari segala keburukan. Kaum Ad menjawab perkataan Nabi Hud dengan nada mengejek. Hahaha, kau masih saja membual. Selang beberapa lama, setelah kepergian Nabi Hud dan pengikutnya, daerah Al-Ahqaf menjadi gelap karena awan hitam. Lalu, kaum Ad masih tidak menyadari bahwa itu adalah azab. Hore, sebentar lagi akan turun hujan. Akhirnya berhala-berhala itu mengabulkan permohonan kita. Namun, itu adalah azab. Daerah Al-Ahqaf porak-poranda, seluruh bangunan rata dengan tanah. Awan hitam itu membawa angin topan yang berhawa dingin dan sangat kencang. Lalu kaum Ad saling berlari-larian dan meminta tolong. Tolong! Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya pun selamat dari terjangan topan. Nabi Hud berkata kepada orang-orang yang beriman, Wahai kaumku, kita akan memulai kehidupan baru di wilayah ini. Akhirnya selesai juga cerita Nabi Hud alaihi salam. Gimana? Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu adik-adik semua ya. Nantikan terus episode-episode cerita selanjutnya ya adik-adik. Kak Intan pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya adik-adik semua.